Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Ini menjadi seri kita yang keempat dari 7 seri kemungkinan tokoh dalam penyaliban. Dan kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 24. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 26, 14 sampai 16. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca 14, saudara baca 15, kemudian 16 kita akan baca sama-sama. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama, kita bergantian, saya 14, saudara 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Sama-sama. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas, si tokoh pengkhianat, adalah Yudas murid Kristus, yang biasa juga disebut sebagai Yudas Iskariot. Kata Iskariot tampaknya mengacu kepada satu kata tentang asal-usul daripada Yudas, yang adalah anak Simon. Keriot tampaknya adalah kota dari mana dia berasal, kira-kira 18 km di selatan Hebron. Saudaraku, Yudas Iskariot di dalam penyebutan di kitab Injil selalu ditaruh namanya biasa dari 12 murid paling akhir, lalu ada embel-embel yang menyertainya. Yudas dan muridnya, Yudas, si pengkhianat, Yudas, yang menggelapkan uang, dan seterusnya. Sehingga nama Yudas di dalam menapatilah seluruh kitab Injil, kita akan menemukan betapa kesan buruk yang dengan segera dapat kita terima ketika kita menyebut namanya, ketika melihat namanya dituliskan di sana. Betapa garis itu begitu kental, sehingga dia menjadi orang yang paling penting, serius untuk diperhatikan. Saudara-saudara, di sisi lain Yudas adalah seorang murid yang tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah. Panggilan Yudas paling tinggi terhadap Yesus adalah Rabi atau Guru. Saya kira kita sudah banyak dengar Yudas, tapi saya juga percaya kita tidak mengerti banyak tentang Yudas. Kita hanya tahu Yudas si pengkhianat, Yudas si pengkhianat, is enough, selesai. Tetapi kalau kita menelusuri, sebetulnya kitab Injil mencatat, meninggalkan jejak-jejak yang bisa kita deteksi betapa sebetulnya Yudas ini memang adalah orang yang patut untuk diperhatikan di dalam kejahatan yang dikerjakannya. Saudara-saudara yang kekasih, di sisi lain, Yudas dalam jejak Injil pun tidak ada gambaran kedekatan hubungannya dengan Kristus. Ya, hubungan Yudas dengan Yesus justru tercatat ketika kemudian Yesus mengiyakan apa yang dilakukan Maria ketika meminyaki kakinya. Yudas justru beroposisi. Yesus memuji, Yudas berbeda sikap. Nyaris tidak ada kedekatan dalam perjalanan itu. Kalau kita bandingkan dengan Petrus, memang menjadi sangat kontras sekali Yudas ini. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, kalau Yudas berbicara di kitab Injil, selalu pembicaraan itu seputar isu uang. Ironis sekali. Demikian lama dia ikut Tuhan Yesus, maka dalam perjalanan pelayanannya, ternyata murid-murid sepakat untuk mencatat soal Yudas adalah soal uang. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau tiap kali orang melihat kita lalu melihat jidat kita gitu ya, uang. Tiap kali orang melihat kita, minta. Tiap kali orang melihat kita, begini. Lalu orang memberi semacam trademark kepada kita. Itu menyedihkan, saudara. Hati-hati. Kalau trademark itu bagus, ini orang yang setia, ini orang yang hebat, ini orang yang sungguh-sungguh. Good point. Tetapi kalau sudah jadi jelek, sangat menyedihkan. Oleh karena itulah gambaran-gambaran di dalam kitab Injil memberikan gambaran-gambaran yang sangat jelek tentang Yudas. Dan memang itulah fakta yang ada di dalam kehidupan seorang yang bernama Yudas itu. Siapa Yudas dalam posisinya? Mari kita lihat. Pertama, Yudas adalah salah satu dari 12 murid. Sehingga Yudas adalah orang yang dekat, dalam tanda petik, secara kuantitatif di dalam kelompok Yesus. Kemana Yesus pergi? Di situ pasti ada Yudas, karena dia murid.
Kedekatan ini seharusnya memberi peluang kepada Yudas untuk menjadi seorang Yudas yang baik, tetapi ternyata tidak. Maka saya ingin berkata, mungkin kau dekat dengan gereja karena tiap kali hari Minggu kau ada di sana. Tiap kali tengah minggu kau ada di sana, tetapi mungkin kau orang yang paling berbahaya. Kita harus berani membedah diri kita, mengukur diri kita, saudaraku yang kekasih. Keberadaan di dekat kebaikan tidak sama membuat kita menjadi orang baik. Itu sebab kalau saya berpikir apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Korintus, hati-hati, pergaulan yang jahat akan merusak. Tetapi ironis, Yudas rusak di tengah pergaulan yang baik. Miris sekali ya. Pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Tetapi Yudas rusak justru di tengah lingkungan dan pergaulan yang baik. Oleh karena itu apa yang sedang terjadi ini menjadi pergumulan serius kita yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Why? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita ajukan terus menerus dalam kehidupan kita. Yudas adalah murid yang belajar, tetapi tidak pernah jadi terpelajar. Ini pun menjadi sebuah tanda tanya yang sangat serius. Dia belajar karena Yesus mengajar. Dia belajar dan melihat apa yang Yesus lakukan. Teori, praktek, dia melihat semua. Tetapi dia tidak pernah jadi terpelajar. Artinya begini, saudara. Terpelajar lebih kepada sikap utuh dari seorang yang belajar. Pada waktu saudara belajar sesuatu, lalu saya bertanya, dan saudara bisa menjawab dengan lugas, dengan sikap yang sangat santun, saya akan menyebut dia orang yang terpelajar. Itu istilah terpelajar, lebih holistik. Kalau belajar adalah sebuah kegiatan dari tidak tahu jadi tahu. Terpelajar bagaimana menampilkan sebagai seorang yang tahu, itu bisa diukur. Yudas belajar, yes. Terpelajar, tidak. Sehingga kemudian dalam bersikap, dia menjadi bersikap sangat mengerikan. Berbeda dengan ajaran yang diterimanya. Yesus bukan saja mengajar orang mengabaikan dan menomorlimakan uang. Bahkan diri. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Apalagi uang. Tetapi heran, Yudas berkutat di sana. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, apa yang digambarkan di dalam kehidupan Yudas ini menjadi catatan juga buat kita. Kita ada di dalam gereja belajar terus menerus. Tidak tentu kita hidup seperti apa yang kita pelajari. Saya kira dengan sederhana kita akan menemukan banyak sekali orang di kehidupan di sekitar kita. Entah di pekerjaan, entah di pelayan. Berpuluh-puluh tahun dia pelayanan. Tetapi tidak ada perubahan signifikan dalam moralitas, mentalitas, spiritualitasnya. Berpuluh-puluh tahun dia bergereja, belajar. Repotnya, intelektual. Sebagai knowledge pengetahuan akan Alkitab juga tidak berubah. Itu lebih parah lagi. Bagaimana dengan moralnya? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa perkembanganmu? Banyak orang kerja di posisi itu terus. Dan kalau ditegur kesalahannya, itu lagi, dan itu lagi. Sehingga sebetulnya dia bekerja hanya karena belas kasihan. Kasihan, mau dipecat tidak tahu. Orang ini mau cari makan kemana. Jadi kasihan, akhirnya dipakai. Tapi yang pakai stres luar biasa. Keberadaan dia bukan saja menghabiskan uang, tapi sangat menjengkelkan. Hidup menjadi tidak berguna. Miris. Yudas 3,5 tahun ikut Yesus. Tapi Yudas menjual Yesus. Saudara-saudaraku, pada waktu kita berpikir sebetulnya kita mempunyai kemiripan dalam sikap hidup Yudas. Karena itu perlu sebuah kehati-hatian. Jangan pernah merasa terlalu hebat karena saudara ada berada di seputar gereja. Jangan pernah merasa terlalu hebat karena saudara rutin datang ke dalam gereja. Jangan pernah merasa terlalu hebat karena saudara banyak belajar. Kalau saudara tidak menjadi terpelajar, justru sebaliknya, malulah. Tetapi jangan menghindar, tapi majulah untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini pertandingan-pertarungan kita. Aspek yang kedua, saudara yang kekasih, kedekatan Yudas karena dia di lingkar dalam membuat Yudas semakin menjadi penting dalam posisinya. Karena dia adalah bendahara. Bendahara adalah posisi yang selalu mengacu dengan kata percaya. Bendahara itu adalah seorang yang dipercaya. Itu sebab kalau dalam tiap kisah si tuan itu mempercayakan uangnya kepada bendahara, itu adalah kepercayaan tertinggi yang bisa diberikan. Sehingga seorang bendahara bukan saja keunggulan dan kemampuan mengelola keuangan, tetapi kepercayaan terhadap apa yang akan dikerjakan. Kalau kita ambil seorang pekerja, bagus, pinter, mungkin percayanya kita masih tidak terlalu perhitungkan. Oke lah, kita masih bisa awasin. Dia nggak berurusan dengan uang misalnya ya.
Tapi begitu dia berurusan dengan uang, tidak sekedar dia mampu, tapi bisa dipercaya apa tidak. Nah, Yudas mempunyai posisi itu. Saya selalu berpikir kenapa ya Yesus taruh Yudas di situ. Pasti Yesus tahu Yudas itu doyan uang, bukan? Sehingga saya mulai melihat mungkin Yudas juga secara aktif pengen sekali di situ. Sehingga dia mengambil bagian itu. Dia menjadi seorang bendahara. Lalu dia ketika menjadi orang sangat dipercaya, menjadi orang yang dipercaya mengelola uang yang ada, justru dia memanfaatkan itu dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Dan dia mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaan keuangan yang ada. Ia mencuri, padahal dia dipercaya. Yang dipercaya menggunting dalam lipatan. Yang dipercaya mengambil yang bukan haknya. Yang dipercaya justru membumi hanguskan. Ini ironis sekali. Paling menyakitkan jika kita dihianati oleh orang yang kita percaya. Tidak terlalu sakit pisau yang menghantam kita, tidak terlalu sakit tali yang menggantung kita, tapi sakit hati ketika dihianati orang yang paling kita percaya. Miris, sayang. Yudas memang tidak dipercaya, tetapi Yudas menyalahgunakan kepercayaan. Mestinya Yudas melatihnya, membuat dia layak dipercaya. Mestinya Yudas menjaga integritas, dia urus betul-betul rupiah-rupiah yang ada itu, supaya kemudian ia mempunyai nama yang baik, bukan? Karena itu adalah kesempatan. Tetapi Yudas membalik kesempatan, bukan menghargai kepercayaan, justru memanfaatkan untuk sebuah kejahatan. Yudas menjadi bendahara yang terus-menerus mencuri uang dan bukan mengelola uang. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dia terus mencuri uang sampai kemudian ia menjadi maniak terhadap uang. Semakin hari Yudas menunjukkan fakta yang menyedihkan. Makin lama ia mengikut Yesus, bukan makin baik, tapi makin tidak baik. Ini miris, saudara. Kalau saudara ada ke gereja, makin lama ke gereja, sudah lama jadi jemaat, tidak lebih baik. Ingat, kau lebih baik dari yang pertama. Karena yang pertama kau jahat, belum ngerti apa-apa. Sekarang kau jahat, sudah ngerti apa-apa. Jadi mungkin kau tambah jahat. Jadi mulai pikir baik-baik. Sebetulnya saya tambah baik apa tambah jahat ya? Oh sama kayak dulu. Kalau sama berarti kau tambah jahat. Ingat, dulu kau tidak ke gereja jahat, sekarang ke gereja masih jahat. Itu namanya tambah jahat. Walaupun jahatnya sama saja, tetapi ada yang mestinya mengurangi, yaitu gerejanya tadi. Kebaikan, pengertian, kebenaran. Kalau tidak berkurang, berarti kau sudah menumpuk dan menjadi kebebalan. Itu sebab jangan heran dan jangan pernah berpikir bahwa gereja orang-orang lama akan selalu menjadi tiang-tiang gereja. No, seringkali jadi masalah gereja adalah apa? Justru orang yang lama. Ya. Selalu ada kesulitan di dalam hidup kita untuk kemudian menjadi benar. Itu sebab gereja itu Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan itu harus menjadi gereja yang terus menerus diperbaharui, tidak boleh berhenti. Dia harus terus menerus diperbaharui, disemangati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Posisi Yudas sebagai murid, sebagai seorang rasul sangat terhormat. Tetapi hidup Yudas sangat tidak terhormat. Posisinya rasul, terhormat. Tapi kelakuannya tidak terhormat. Miris. Ini menjadi kesedihan yang sangat mengerikan, saudara. Posisimu begitu terhormatnya, tapi nilaimu tidak terhormat sekali. Betapa memalukan. Maka saya pikir ya perlu membuat satu kebanggaan dalam diri kita. Lebih bagus kau rugi dan kehilangan uangmu, tapi kau terhormat, daripada kau punya uang tapi tidak terhormat. Saya belajar untuk lebih bagus karena saya sudah ngomong, oke saya bayar. Bodoh amat lah kau ditipu. Salah sendiri. Tapi saya sudah keluar omong. Saya mesti penuhi omongan saya. Saya akan bertanggung jawab pada omongan saya. Ya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, bagaimana kita belajar melakukan itu? Kadang-kala memang tidak mengenakan, tapi saya pikir itu akan terhormat. Buat apa kau punya posisi terhormat tapi tidak dihormati orang? Itu lebih menyakitkan. Kalau kita pendeta dimaki-maki orang tiap hari, mengerikan ya. Wah ini pendeta tukang makan uang, wah ini pendeta begini, wah ini pendeta begitu. Lebih bagus kau bukan pendeta, tapi orang hormat. Ini orang hebat loh, ini orang jujur, ini orang baik. Terhormat. Itu jauh lebih hebat daripada sekedar posisi yang hormat. Yang terhormat
tidak ada nilai jika kita tidak terhormat pada diri kita. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, harus menjadi gairah dan semangat kita. Bagaimana kita menggapai posisi seperti itu di kehidupan kita. Ya, ini harus menjadi pertandingan pertarungan kita, sehingga tragedi Yudas tidak terulang dalam hidup kita, dan kemudian kita kehilangan nilai-nilai yang penting, sehingga posisi yang begitu luar biasa, terhormat, membuat kita justru dicaci maki orang. Tiap kali kita baca Injil, tiap kali kita baca Yudas, tiap kali pula kita memberi closingnya, pengkhianat. Lebih bagus namanya nggak ada di Alkitab, bukan? Sehingga kita usaha menyebut dia. Tapi bagaimana namanya nggak ada? Dia satu dari 12 murid. Bagaimana namanya nggak ada? Dia rasul. Jadi kalau rasul itu saja brengsek, pendeta brengsek, nggak usah heran kau. Jadi jangan sekali-kali mulutmu bilang nggak mungkin lah dia gitu Pak, dia kan pendeta. Salah itu. 1001 kemungkinan bisa pada diri seorang pendeta. Seharusnya tidak boleh terjadi, tapi bisa terjadi. Karena itu, supaya tidak ada keanehan dalam hidup kita, supaya sejalan antara posisi dan nilai kita, ayo kita belajar hidup terhormat. Dia orang Kristen, dia aktivis, dan dia jempolan. Ini menjadi sesuatu yang perlu dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, ketika kita melihat dan memperhatikan posisi Yudas ini, selalu kita melihat dan memperhatikan tiap kesempatan yang ada pada diri kita, hargai, hormati. Itu sebabnya di dalam sikap kita, di dalam kepengurusan kita, entah kita jadi apa, saudara aktivis di gereja, saudara di kantor, di organisasi, ketika ada satu posisi kau pegang, bertanggung jawablah. Semua orang boleh lari, tapi kau jangan ikut melarikan diri. Jenderal yang baik, dia akan bertanding sampai mati. Posisi itu dihargai begitu luar biasa. Kemarin saya tidur larut lagi karena nonton The Last Samurai. Dan saya tidak tahu berapa kali saya sudah nonton itu. Itu salah satu film favorit saya. Ya, saya nggak peduli, bukan soal tata suara atau lain, tetapi konsep yang dikembangkan itu bagi saya itu menggoncang terus. Ya, orang-orang dengan prinsip samurai Bushido itu begitu luar biasanya. Nah, pada waktu kemudian saya memperhatikan mereka, saudara, ceritanya kan mereka itu kemudian diserbu karena si samurai berbeda pendapat, tetapi dia tetap punya prinsip. Samurai kan dihapus. Dia menjawab si menteri, pedangmu keluar, tidak boleh lagi rapat bawa pedang, karena samurai sudah undang-undang sudah berlaku. Dia jawab sederhana, aku akan tetap pegang pedangku, kecuali kaisar mengatakan lepas, akan kulepaskan. Kaisarnya memang masih muda pada waktu itu, tidak bisa bersikap, hanya dia diam, tidak bisa. Tapi kaisar tidak menyuruhku lepas pedang, maka aku mundur. Dia keluar dan tidak ikut sidang. Waduh, saya pikir-pikir kagum ya. Lalu kemudian karena dia dianggap kurang ajar oleh si menteri ini, membangkang gitu. Si menteri punya agenda ceritanya kan, untuk ada satu proyek dan pasti komisi. Mereka diserbu. Salah satu dari tentara kemudian ikut menjadi seorang samurainya. Maka tentara Amerika ini membelot ke sana. Dia ikut sebetulnya sebagai tawanan, tapi kemudian jadi kawan karena dia melihat sikap hidup mereka. Lalu saya pikir-pikir ya, si Amerika ini mulai melihat hidup sikap orang samurai, prinsip-prinsip, dan dia berubah, saudara. Saya mulai membayangkan, kenapa ya orang dekat orang Kristen nggak berubah ya? Mestinya kan orang nggak Kristen dekat Kristen berubah. Why? Samurai ini punya nilai hebat, prinsip, sikap, perkataan, dan mereka lakukan. Saya perhatikan lagi, dan itu saya selalu suka. Nah, pada waktu mereka diserbu, lalu dia bilang, apakah kaisar sudah memerintahkan tentara yang menyerbumu? Bukan. Siapa? Omura, si menteri itu. Bagaimana kau tahu? Kaisar tidak perlu menyerbu tempat ini. Kalau dia minta nyawaku, akan kuberikan. Itu sumpah samurai. Saya pikir-pikir kalimat ini gendengnya, tapi memang benar. Perintah kaisar, mereka pahami. Kaisar titisan dewa, mereka yakini. Lalu saya pikir-pikir, orang Kristen lebih gila lagi punya Yesus Kristus Tuhan ya, yang sudah menyelamatkan hidupnya. Tetapi heran, apa kata Tuhan? Belum tentu kita lakukan. Faktanya, Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib. Mana mau kita? Faktanya Tuhan bilang hiduplah, berbagi dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mana mau kita? Samurai menunjukkan kelasnya.
Lalu ringkas cerita saudara, pada waktu mereka berperang dan bertempur selesai kan? Pada waktu itu sebetulnya tentara besar-besaran dikerahkan oleh Omura, sang menteri bersama dengan tentara Amerika. Serbu kan kira-kira itu ceritanya. Tetapi kemudian yang menjadi menarik saudara, pada waktu itu terjadi, ia tidak mundur. Lalu si Samuel bilang kepada kawan yang barat, sekarang waktunya kau pergi, karena pertempuran ini akan berakhir dengan kematian. Ambil hidupmu. Dia bilang apa? Tidak, aku di sini. Engkau akan mati. Tidak, aku baru memulai hidupku. Saya pikir-pikir lagi, how can? Saya suka bahasa filosofi begitu ya. Itulah hidup. Ketika dia berarti, sekalipun pedang akan menghantam dia, senjata menghabisi dia, tapi dia baru memulai hidupnya. Karena selama ini dia di tentara barbar. Dia tembak sana sini, tidak tahu tujuannya apa. Perintah datang, hajar. Tapi dia tidak tahu. Hari ini aku hidup punya tujuan. Ini hidup baruku. Saudara, lalu saya pikir mestinya orang Kristen bukankah begitu? Karena Kristus sudah mengajari segala apa yang diajari di samurai sana. Hanya saja dia tidak mengajarkan kita pegang pedang. Andai kata ada pedangnya, 5 pedang itu kupakai. Dia tidak mengajarkan aku pakai pedang. Tapi prinsip itu yes. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan kau menginginkan dunia, tetapi kau kehilangan hidupmu. Lebih bagus kau lepas dari dunia, tapi mendapatkan hidupmu. Waduh, prinsip-prinsip yang sangat menarik dan sangat hebat sekali. Yang digambarkan, diberikan kepada semua orang Kristen. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Jikalau kau malu mengakui aku malu mengakui engkau. Jikalau kau kehilangan nyawamu karena aku, engkau akan mendapatkannya. Maka saya pikir, samurai ini kok jadi dalam common grace ya. Prinsipnya kok jadi mirip Kristen. Cuma saja dia ngebacok orang, kita menghidupkan orang. Itu bedanya. Tetapi dalam sikap itu begitu luar biasanya value yang dia punya. Maka miris saya melihat seorang Yudas. Mengerikan sekali. Itu sebab juga menyedihkan orang Kristen. Ketika hidup kita menjadi pengecut semuanya. Jangan pernah mau saudara. Belajar jadi orang yang dipercaya. Belajar jadi orang yang terpercaya. Belajar menjadi pembelajar. Sehingga dikenal terpelajar dalam perilaku dan sikap hidup kita. Yudas kehilangan semuanya. Oleh karena itu, Yudas makin hari makin parah, mengalami benturan yang keras dengan Kristus. Benturan pertama seperti sudah kita katakan tadi, Yesus memuji apa yang dilakukan Maria, karena Maria membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tapi Yudas beroposisi dengan Yesus. Dia tidak bisa menikmati bagaimana guru menerima penghormatan itu. Guru, lebih bagus minyaknya dijual, harganya mahal, dan dibagi-bagi untuk orang miskin. Kejahatan Yudas makin meninggi saudara. Sekarang dia pakai alasan orang miskin, supaya uang itu, minyak itu jadi uang masuk kas. Maka dia punya kesempatan mengambil. Perhatikan kalimat ini. Dia memakai orang miskin dengan dalih supaya uangnya masuk kas, supaya dia bisa nilep. Gila betul. Jahat sekali. Yes. Siapa bilang tidak jahat? Itulah kejahatan mengerikan. Yesus memuji, Yudas tidak. Dalihnya hebat, rohani banget. Emang Yesus tidak peduli orang miskin? Itu kan arti kalimat itu. Yesus, kau kenapa guru biarkan minyak narwastu dibuang? Kau lebih bagus buat orang miskin. Kau foya-foyakan untuk dirimu. Kalau bahasanya saya rubah, apa bedanya? Seakan-akan Yesus itu hina, menghambur-hamburkan semua. Padahal dia membiarkan Maria melakukan itu, karena tidak akan lagi bisa dilakukannya. Dia sudah mau kesalib. Itu bukan soal minyak mahal. Itu soal momentum yang diambil menuju detik kematian Kristus itu. Yudas bukan soal perhatian pada orang miskin, tapi bagaimana mengambil keuntungan darinya. Saya selalu bilang, perhatikan kami pendeta ini baik-baik. Gereja sekarang adalah gereja pencuri yang paling mengerikan. Tiap pendeta akan berkata, "Hei, berikan perpuluhanmu. Kalau tidak kau beri," itu mencuri uang Tuhan. Perpuluhan diberi, gantian pendeta yang mencuri, karena tidak sampai untuk pekerjaan Tuhan. Alkitab mengatur perpuluhan. 4 posting untuk hamba Tuhan hidup, bait Allah hidup, janda miskin hidup, orang asing hidup. Tuhan marah pada ahli Taurat. Kalian bicara perpuluhan, hak janda miskin kalian abaikan.
Satu dilakukan, yang lain tidak boleh dilupakan. Keadilan, itu yang aku mau. Hati-hati. Jangan pernah kagum sama Wigman Sirait. Dan jangan pernah ikuti dia. Kagumlah pada kebenaran. Kalau aku boleh menjadi model bagimu, puji Tuhan. Tapi aku bukan patokanmu, Tuhan. Mari kita bertanding sama-sama ikut dia. Itu sebab pelihara sungguh-sungguh, supaya kita tidak terjebak pada titik-titik yang salah. Kita tidak menjadi salah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, ini menjadi penting dalam hidup kita. Ingat kalimatku tadi, jangan mencuri uang Tuhan, tapi dia sudah menjadi pencuri. Itulah gereja masa kini. Itu sebab orang bisa hidup kaya raya luar biasa. Miris. Lalu bersembunyi lagi, dia bilang, itu berkat Allah. Maka saya akan bilang, kau penjahat lagi. Persis seperti Yudas. Kalau itu berkat Allah bagimu banyak, kenapa kau tidak berbuat banyak dan berbagi banyak, supaya banyak orang bisa ditolong? Kenapa hanya untuk dirimu? Kejahatan lagi. Tapi tahukah engkau terlibat dalam kejahatan Yudas? Karena engkau mengikuti pendeta dengan gelap mata. Kau juga penjahatnya. Itu sebab kalian penjahat kalau membiarkan saya bergerak liar dan tidak tepat arah. Kritik saya, koreksi saya, bantu saya on the track. Itu hidup. Saya bukan kebenaran. Kristuslah sang kebenaran. Aku mau belajar, kau belajar. Mari saling mengamati, supaya kita tidak terjebak pada Yudas. Seakan-akan kita mulus, hebat, peduli orang miskin. Padahal tidak. Itu hanya siasat kita. Sangat jahat. Itu sebab gereja berpotensi menjadi sangat jahat. Kalau penjahat jahat, ya memang dia jahat. Tetapi yang mungkin sangat jahat, bukan penjahat, tapi gereja. Karena dia tahu kebenaran, dia jahat, itu sangat jahat. Penjahat memang jahat, karena dia tidak tahu apa itu benar. Gereja jahat, sangat jahat, karena dia tahu apa itu benar. Jadi kita yang berpotensi menjadi penjahat yang paling jahat di kolong langit ini, hati-hatilah. Dan itulah Yudas. Kemudian saudara, benturan keras ketika Kristus mengingatkan Yudas, hati-hati. Yesus berkata bahwa orang yang makan satu piring dengan aku akan mengangkat tumitnya dan menghajar aku. Yang duduk menikmati aku akan menjadi musuhku. Waduh, tajam sekali kalimat itu. Yudas berubah? Enggak. Yudas enggak berubah. Karena bagi dia hanya satu uang. Akhirnya 3,5 tahun sebetulnya Yesus bicara kebenaran dan dia melawan. Hati nuraninya lumpuh, hati nuraninya mati. Maka ucapan Yesus yang tajam pun tak lagi menggugah itu. Yudas tidak berhenti, malah makin menggila. Dia melihat lalu lintas di kas tidak terlalu banyak uang. Karena Yesus punya konsep zero balance. Ada yang suka tanya, zero balance itu apa sih? Gereja kita punya konsep zero balance. Berapa dapat segitu kita pakai. Artinya, kalau memang kita perlu beli gedung, kita beli gedung. Tetapi tidak boleh kemudian kita punya aset yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan directly. Jadi pantang bagi saya, kalau gereja kita mulai punya deposito segini, deposito segitu, makan dari bunga, omong kosong itu. Jalan! Itu sebab gereja kita suka pas-pasan, bendahara suka, ini kurang duit. Saya tidak percaya gereja kurang duit. Yang ada kalian kurang kasih duit. Omong kosong gereja kurang duit. Semua kita datang masih pakai mobil. Kita bisa jual mobil untuk banyak hal. Kenapa tidak? Ya. Pada waktu kemarin itu ada orang saya cerita, ada orang kasih uang kita beli sesuatu. Saya pikir-pikir, Tuhan kenapa kasih saya uang ya? Nah, lalu uang ini saya mulai sisihkan beberapa bagian. Ya untuk semua pakai di pelayanan. Ya. Kantor kita perlu diperbaiki, beberapa alat perlu dibeli, berapa ini apa. Saya keluarkan uang. Kadang-kadang uang itu terlalu besar juga. Ada perasaan sayang. Toh saya kerjakan tidak pernah hitung-hitungan ya. Saya bukan memberi perpuluhan loh, sorry. 100% di Mika, 100% di Pama. Apa yang kurang? Saya bukan mengandung konsep perpuluhan. 100% punya saya, punya Tuhan, dan saya melayani. Tidak hitung-hitungan. Maka secara angka yang saya keluarkan besarnya setengah mati itu.
Tetapi saya terlalu percaya, tidak ada artinya itu dibandingkan kasih Tuhanku. Maka goblok tolol kalau saya berhitung. Itu sebab saya tidak peduli itu dan saya harus lakukan. Yang justru saya bertanya, apalagi ya? Apalagi yang mesti ku kerjakan ya? Rasanya udah cukup belum ya? Apa masih kurang ya? Aku mesti lihat. Mesti belajar. Habis ngasih gimana? Ya habis. Ini kan bukan income rutin. Tadi orang ngasih kok. Habis orang ngasih kan besok nggak ngasih lagi dia. Emangnya dia tanya, Pak gimana? Udah habis? Saya kasih lagi ya. Enak banget kalau begitu. Tetapi fakta berkat Tuhan sudah datang. Besok gimana? Ya urusan Tuhan lagi. Masa dia nggak tahu apa yang dia lakukan? Tapi Yudas lain. Ini ikut Yesus aku nggak beres, nggak aman. Jadi aku mesti mengamankan diriku. Tapi ini receh-receh semua ini yang masuk nih, dikit-dikit semuanya. Lalu sebentar keluar. Kadang pergi ke sana, bayar bea pun kadang-kadang dari luar nih uangnya. Nggak masuk ke kas. Ide apa? Yudas mulai berpikir. Orang sudah mulai nggak suka dengan Yesus. Lalu dia mulai menawarkan Yesus 30 keping perak. Ini adalah proyek terbesar Yudas, saudara. Aku akan menjual Yesus 30 keping perak. Sudah makin gila dia. Uang tak bisa diambil, Yesus pun dijualnya. Dia bukan jual aset loh. Yang punya aset yang dijual, lebih gendeng ya. Ya sablak nih saya bilang. Geblak ini benar-benar. Tetapi saya nggak ngerti. Tapi Lukas melukiskan dengan bagus. Bahasanya lebih tajam. Maka Yudas dirasuk oleh iblis. Dan dia mulai datang kepada imam dan berkata, mau bayar berapa? 30 keping perak mau? Setuju, deal. Dia dirasuk iblis. Dia mencari uang itu. Saya suka kalimat itu. Jadi kalau kau pikir dirasuk setan itu semua orang kesurupan, si Firaun ini siapa? Nanti dulu kau. Si Yudas itu dirasuk setan, dijualnya Yesus. Makanya hati-hati kau. Kau usir setan padahal kau dirasuk. Setan keluar. Pendeta makan uang. Kau dirasuk setan juga kau. Cuma jenisnya aja yang beda ya. Di sini gambar genderuwo, kau dirasuk yang gambar George Washington. Dirasuk dolar kau. Sama kita ini, apa kacaunya kita ini? Itu sebab jangan pikir, makanya kalau belajar Alkitab itu belajar semua. Jadi jangan pikir dirasuk itu cuma orang kerasukan, kesurupan, jungkir balik. No, Lukas mencatat Yudas dirasuk oleh iblis. Dia jual Yesus 30 keping perak. Bukankah kita seringkali lebih mencintai yang lain daripada Yesus? Yesus kan tidak selalu nomor satu kan? Ada yang lain nomor satu. Artinya apa? Kita sudah dirasuk oleh setan itu. Mencintai apa yang semestinya tidak. Dan kita sudah jadi jahat karena itu. Mari kita periksa diri kita, mari kita perhatikan. Iya ya, jangan-jangan kita sudah mulai. Maka Yudas makin menggila dan dia menjual Yesus 30 keping perak. Apa itu saudara? Akan menjadi sangat mengerikan. Keluaran 21 ayat 32. Ini perlu kita baca sama-sama. Supaya saudara tahu 30 keping perak. Supaya saudara tahu pengkhianatan si Yudas. Apa yang dia jual. Kenapa itu disebut dia dirasuk oleh setan. 30 keping perak. Keluaran 21 ayat 32. Udah ketemu saudara? Kita baca sama-sama. Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21:32. 1, 2, ya. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempar mati dengan batu. Kalau kita punya lembu menanduk budak orang lain lalu mati, bayar 30 keping perak. Siapa yang melakukan? Lembu kan gak tahu apa-apa, tapi majikannya harus tanggung jawab. Kalau majikannya yang lakukan, itu bisa lebih mahal, bukan 30 keping perak. Jadi berapa harga Yesus? 30 keping perak. Harga seorang budak yang mati ditanduk lembu. Nothing. Kenapa begitu murahnya? Yudas sudah dirasuk setan. Cukup. Tetapi di sisi lain sebetulnya apa yang digambarkan Zakaria juga tentang 30 keping perak menjadi sebuah nubuatan yang begitu kental. Perjalanan yang begitu hebat. Sehingga 30 keping perak itu menjadi bagian pembelajaran yang sangat serius.
30 keping perak menjadi sebuah persoalan yang menarik, saudara. Yudas menjual Yesus seharga seorang budak. Budakkah Yesus? No, dia tuan. Dia bukan budak. Ingat, dia bukan saja orang merdeka, dia tuan. Seluruh orang Israel selalu rindu mencari Yesus dengan segala motivasi. KKR Yesus dihadiri dan banyak orang. Ingat waktu Yesus memberi makan 5.000? 5 roti 2 ikan, 5.000 makan. Belum termasuk siapa? Perempuan dan anak-anak. KKR besar-besaran. Betapa hebatnya Yesus. Besok ngantri lagi yang datang. Tapi Yesus marah. Ngapain kau datang? Kau datang bukan untuk firman. Kau datang untuk apa? Roti. Dimarahin loh. Itu sebab hati-hati ya. Gereja ini jangan sekali-kali bikin door prize. Wong minta makan saja dimarahin, Tuhan kau datang mau makan, pulang. Diusir loh. Kita bikin door prize supaya orang datang. Jahat banget ya. Pikirkan baik-baik. Kita gereja, bukan mall. Orang beribadah, kita bukan mencari penggembira. Yang mau jadi Kristen, yang mau punya sikap, silakan. Kita belajar di sini. Kalau yang mau enak-enak, mau happy-happy, sedengin kuping, salah alamat di sini. Karena kupingmu nggak akan senang. Ini korek kuping pakai tusuk gigi. Kalau cotton bud kan masih enak ya, tusuk gigi pula lagi dipakai. Aduh mas sakitnya. Ya itulah. Supaya bersih semua ya. Bagaimana kita belajar? 30 keping perak. Harga Yesus jahat sekali. Itu penghinaan, kurang ajar, betul-betul gak tahu lagi mau ngomong apa. Murah banget. Itu persis seperti seorang pembantu kita lalu ambil uang kita, apa barang benda kita, mobil kita, harga 500 juta, dia jual 5 juta. Sampai kita bilang, kalau lo tahu begitu lo minta 10 juta, gue kasih 10 juta. Gak perlu nyuri-nyuri. Iya dong. Masa barang 500 juta kamu jual 5 juta? Bodoh, kita marah setengah mati. Bukan lagi soal pencuriannya. Angkanya itu loh. Nyesek kita ngeliat. Bayangkan betapa marahnya sorga pada Yudas. Pikirkan baik-baik. Berapa marahnya surga kepada Yudas. Saudara gak usah pulang lalu nanya lagi ya Pak. Pak emangnya surga bisa marah? Itu bahasa saya. Jadi jangan diteruskan lagi. Emang surga bisa marah ya? Jangan terlalu naif juga ya. Ini gambaran. Ya, sama kan kalau satu orang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Emangnya kalau malaikat nggak ada yang bertobat, malaikat sedih-sedih? Ya kan nggak juga toh. Kan bukan itu maksudnya ya. Kesukacitaan ya. Jadi pada waktu itu dilakukan, dia menimbulkan kemarahan yang mengerikan. Sehingga saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi ini menjadi sangat menyedihkan. Dan bagaimana Yudas telah menggenapi sesuatu kengerian. Ia mengangkat tumitnya dan dia menghabisi Yesus Tuhannya. Lebih gila lagi, waktu dia datang pada Yesus, apa yang dilakukannya? Diciumnya tangan Yesus. Dengan ciumanmu kau membunuh aku. Ya, hati-hati saudara. Saya orang yang belajar, suka-suka, enggak. Jadi mukaku nggak bisa kututupin. Kalau aku udah nggak suka ya sudah, kelihatan sekali lah. Dan aku lebih suka terbuka. Walaupun orang tahu, Pak Bimen kayaknya nggak suka. Memang iya. Nggak boleh gitu Pak, Bapak kan nambah Tuhan. Tuhan aja pernah nggak suka kok. Kenapa aku nggak boleh? Yesus nggak suka sama Yudas dan dia ngomong. Yesus nggak suka sama Petrus. Petrus, kau cuma memikirkan yang dipikirkan manusia. Dimarahin malah. Tetapi kadang-kadang saya jadi rentan kalau dihianati orang. Saya paling nggak bisa ditusuk dari belakang. Kayak piring kaca jatuh. Karena saya belajar untuk melakukan yang benar, lalu sedikit rasanya sakitnya setengah mati. Nah kemudian saya mesti belajar lagi terapi yang kedua ya. Bagaimana kalaupun disakiti nggak usah sampai begitu-begitu amat misalnya. Saya belajar lagi. Waduh Tuhan, nggak gampang loh. Baru saya mulai pikir-pikir gila ya. Satu sisi kita mau baik, punya sikap, ternyata ada sisi lagi jadi lain lagi saudara. Karena kita nggak bisa melihat orang yang tidak punya sikap seperti begitu. Itu menjadi semacam serangan balik pada kita. Nah, itu menjadi pertandingan kita juga. Betapa kita perlu serius, betapa kita perlu hati-hati untuk mengerti dan memahami semuanya itu. Nah oleh karena itu apa yang terjadi? Pada Yudas ini menjadi sebuah kengerian yang sangat-sangat bodoh. Dijualnya Yesus dengan 30 keping perak. Bagaikan seorang budak padahal dia Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, dia adalah Tuannya di Tuhan. Sehingga 30 keping perak itu berbanding dengan 3.000 keping emas. Bukan perak. Betapa bodohnya Yudas. Tapi Yudas sudah apa? Dirasuk,
iblis. Perhatikan kata itu. Maka bagi Yudas 30 keping perak cukup, yang penting dapat uang. Bodoh amat siapa yang dijualnya. Bodoh amat itu 30.000 keping emas jadi 30 keping perak, pokoknya aku dapat, deal. Ketika iblis merasuknya, tindakannya tidak masuk akal. Hati-hati. Seringkali banyak persoalan kita buat susah yang gak masuk akal sebetulnya. Coba kita pikir-pikir ya. Kita ribut yang gak ada guna, gak masuk akal juga ya. Masa urusan satu ributnya sampai segeger-geger itu. Ya, kamu tidak suka temanmu tidak tanggung jawab pada kerja, lalu kamu ikut-ikutan tidak kerja, kan nggak masuk akal. Apa urusannya? Dia udah busuk kok kau ikut busuk? Kan lucu sekali. Orang berhenti pelayanan kamu ikut berhenti, kok aneh sekali. Maju. Kita harus belajar, kita harus melakukan itu. Oleh karena itu, kebodohan Yudas semakin menggila. Yesus Kristus juru selamat dijual dengan 30 keping perak, harga seorang budak yang mati di tanduk lembu. Ingat, kalau majikan lain membunuhnya, majikan bisa menuntut lebih tinggi harga budak itu. Tapi karena lembu, 30 keping perak. Itulah harga Yesus. Saudara hafal kan? Yesus mati dijual Yudas dengan 30 keping perak. Anak-anak pun tahu. Apa itu 30 keping perak? Pokoknya 30 keping perak. Paling kita mulai menghitung-hitung 30 keping perak ekuivalen sekian rupiah, sekian dolar. No, bukan itu. Harga seorang budak. Budakkah Yesus? Bagi seorang kerasukan setan, yes, Yesus itu budak. Karena Yesus sudah kerasukan setan. Bagi orang kerasukan setan, Yesus sudah nggak benar. Bagi orang kerasukan setan, tidak perlu ikut Yesus. Nah, itu orang kerasukan setan. Dan itulah Yudas. Saudaraku yang kekasih, begitu rakusnya Yudas akan uang dan rusak sekali moralnya karena uang, sehingga dia menjual Kristus dengan begitu murahnya. Miris, sedih, pahit, getir, gak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. 3,5 tahun ikut, ujungnya kerasukan. Yes, karena dimulai dari kenakalan kecil menjadi kenakalan besar, menjadi kenakalan yang mengkristal ambil uang. Jangan main-main. Jangan pernah mencintai apapun lebih dari mencintai Tuhan. Termasuk jangan mencintai hartamu, uangmu, posisimu lebih dari Tuhan. Ya, jangan sekali-kali dengan alasan itu kau kemudian tidak berdoa, kemudian kau tidak melayani. Sebelum kau ditampi oleh setan dan diambilnya. Miliki sikap yang tegar. Supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Kemungkinan Yudas sebagai tokoh, jelas, pengkhianatan Yudas adalah jalan ahli Taurat menangkap dan membawa Yesus menuju salib. Dan pengkhianatan itu sangat tuntas, tidak terbantah. Fakta itu sangat jelas, uang 30 keping perak ada, walaupun pada akhirnya uang itu menjadi tak berguna, menjadi tanah berdarah, tanah malapetaka. Miris. Jadi kalau kita lihat Yudas, ya ampun, begitu gobloknya kau jual itu 30 keping perak. Akhirnya 30 keping perak pun tak bisa kau nikmati. Saudara kalau baca ini dengan terminologi yang cerah, dengan ngerti nilai hidup, kita akan lihat hidup Yudas ini amat, sangat, luar biasa, tolol, tragedi, ironis, entah apa lagi namanya. Puncak prestasinya adalah mengkorupsi 30 keping perak. Tapi sepeser pun gak bisa dinikmati, malah itu jalan matinya. Miris sekali. Itulah setan, dan jangan main-main dengan dia. Karena aku tidak lebih hanya jadi korbannya saja. Banyak orang kerja begitu gila-gilaan, kerja dengan tidak jujur, tipu sana tipu sini, kumpulkan uang. Begitu mati, anaknya ribut memperebutkan warisan. Bagi saya itu kebodohan yang mengerikan. Kau hancurkan anakmu dengan uang yang kau tinggalkan. Mendingan kau gak ninggalkan uang. Jadi anakmu udah hancur. Minimum mereka miskin, mau ribut apa? Gak ada yang mau dipeributkan. Gara-gara kau sediakan, mereka ribut tak karu-karuan. Miris, ironis, mau bilang apa lagi? Hati-hati. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Yudas
sangat mungkin sebagai tokoh karena dia sangat cinta uang. Dan Yudas telah menjadi penjahat dan musuh salib. Yudas tidak suka menyangkal diri. Ia hanya suka memenuhi keinginan dirinya. 30 keping. Mari kita lihat. Pada waktu Paulus memperingatkan kepada Timotius, dia bilang gini, Timotius, ingatkan. Akar segala kejahatan itu adalah apa? Cinta uang. Kata cinta dalam bahasa Yunani menarik dibagi 4. Ada eros, kemudian storge, philia, dan agape. Ya. Kemudian bagaimana Paulus mengatakan cinta uang pakai kata philia. Philia pada uang adalah akar segala kejahatan. Orang suka bilangnya, kita dalam cinta ini mencintai istri tidak boleh dengan cinta eros, kita harus mencintai istri dengan cinta agape, suka gitu ya. Saya suka bilang, banyak orang kalau khotbah tidak pikir ya. Belajar, tidak ada yang salah dengan cinta eros. Laki-laki sama perempuan yang sudah cinta eros, kalau agape kagak bakal tidur bareng itu. Aku agape sama kau, ya nggak nafsu-nafsu. Karena eros maka nafsu, maka lahir si Butet sama si Ucok. Kalau agape nggak lahir-lahir itu. Jadi nggak ada yang salah dengan eros. Tapi jangan hanya eros kau pada pasanganmu. Harus ada agapenya, kan begitu toh. Sehingga dengan eros lahir si Ucok si Butet. Tapi agape lah setia, jangan kemana-mana. Kan begitu maksudnya. Tetapi kalau sama uang kau harus eros. Jangan munafik. Jangan kau bilang, kita nggak perlu uang. Omong kosong itu. Di dompetku ini ada uang. Kalau kau bilang nggak perlu uang, ya aku buang. Tetapi uang bukan segala-galanya, itu betul. Saya tak mau munafik-munafikan. Emang rumah aku beli, mobilku pakai nggak pakai uang? Pakai uang. Tetapi tidak boleh itu mengikat aku, itu maksudnya. Nah, jadi boleh nggak eros pada uang? Boleh, tapi jangan philia. Nah, itu kan jadi kejahatan. Kalau kau cintai uang seperti kau mencintai saudara seiman, kita kan nggak ada hubungan darah. Menjadi saudara di dalam satu janji darah begitu ya. Itu tinggi sekali itu. Kita bukan saudara karena storge, kakak adik gitu. Lebih dari itu loh. Yang tidak saudara yang musuhan dipersatukan oleh Kristus. Itu philia sebetulnya. Kasih persekutuan. Hebat kan? Nah, ada seorang penafsir dengan bagus sekali mengatakan kalimat. Yudas, dia tidak philia pada uang. Dia agape pada uang. Yes. Saya suka kalimat itu. Karena memang gambarannya jelas. Dijualnya Yesus dengan 30 keping perak. Harusnya seperti Yesus agape pada dia, begitulah dia belajar pada Kristus Tuhannya. Tetapi tidak, dia agape pada uang, dijualnya Yesus Tuhannya. Dia agape pada uang. Seperti Tuhan mencintai kita, ditinggalkannya surga yang mulia, datang ke bumi. Begitulah Yudas mencintai uang, disalibkannya Yesus Kristus Tuhan. Dijualnya Yesus Juru Selamat itu. Dia agape pada uang itu. Hati-hati saudaraku yang kekasih. Itu sebab saya agak ngeri juga dengan setiap khotbah. Kita anak Tuhan, kalau kita diberkati pasti kita kaya. Saya takut kalau kemudian kita diajari mencintai uang lebih dari sekedar eros. Banyak orang cinta storge sama uang ya. Persaudaraan boleh putus karena warisan. Betul enggak? Itu namanya sudah storge. Lebih tinggi lagi, pengkhianatan terhadap kebenaran. Mulai philia, lebih gawat lagi, Tuhan pun dijual. Itu agape. Siapa yang cinta agape? Ketika orang menikah hanya urusan uang, lalu meninggalkan Yesus Kristus Tuhannya, itu sudah cinta agape sama uang. Kita mulai tanya diri kita. Saya mau tanya saudara-saudara, saudara-saudara lebih cinta Tuhan apa cinta uang? Halo? Cinta Tuhan. Oke. Pertanyaan saya kedua, kalau saudara ke gereja lalu saudara berdoa, urusan kerjaan, urusan uang, sama urusan tentang Tuhan, saudara berdoa, mana yang saudara doakan? Tuhan berkati pekerjaanku, atau Tuhan pakai aku jadi alatmu? Mana yang saudara doakan? Pertama berkati dulu. Berkati pekerjaanku. Pasti itu kan ya. Lalu kalaupun kita bilang aku mau melayanimu, kalau kau berkati aku banyak uangku, ku bagi kau. Kira-kira itulah judulnya ya. Kalau nggak ada uangku gimana aku mau melayani kau? Kira-kira itulah. Tapi akhirnya apa yang paling kita cintai?
Ya uang juga sih. Yudas enggak kita saudara? Halo? Mirip ya. Kalau saudara tidak ke gereja, saudara tidak berdoa, gelisah apa enggak? Hah? Gelisah. Gelisah mana sama saudara nggak punya uang? Halo? Mana lebih gelisah? Nggak punya uangnya. Kalau nggak berdoa kan Tuhan tahulah Maha Pengampun. Kalau nggak ada uang, siapa yang mau menghormati aku? Gila ya. Yudas jahat nggak saudara? Halo? Tentang uang Yudas jahat ya? Kalau kita jahat nggak ya? Sama nggak sama Yudas? Halo? Bukan kurang mirip, udah setengah jalan pak. Setengah jalan lagi tinggal mau nyalipkan Yesus ini. Soalnya transaksi 30 keping peraknya belum ketemu nih. Kalau ketemu tak ambil pak. Udah setengah jalan. Hati-hati saudara. Itu sebab saya paling suka berkhotbah lalu saya teropong diri saya. Saya mau saudara kita tiap dengar khotbah, kita lihat diri kita lihat, kita mirip loh, kita gini loh. Saya bersyukur pada Tuhan, pengalaman pertama saya ngajar sekolah minggu, saya maki-maki itu si orang Israel, kurang ngajar orang Israel, bebal, waduh. Itu waktu guru sekolah minggu tuh, semangat kita ngajar kan? Wah, nakal, jahat ya adik-adik, jangan begitu gitu. Tapi waktu udah berjalan, waktu makin mengerti saya tentang Tuhan, waktu saya ingat lagi, saya ketawa. Waduh, ini berapa puluh tahun lampau gitu ya. Saya pikir-pikir gila, aku ngajar sekolah minggu, ku ajarin anak-anak begini, ternyata aku gak lebih baik dari orang-orang Israel itu. Buktinya orang Israel dari pagi sampai sore doa puasa jalan terus itu. Kita baru 2 jam udah mau pulang semuanya. Mana kita bisa seperti itu? Ritual kita aja payah. Hebat sekali mereka. Ternyata kita juga sama parahnya. Mereka berkeluh kesah. Ya karena dibukukan dalam perjalanan 40 tahun. Coba kau rata-rata semua yang 40 tahun ke bawah saja lah. Dibukukan. Keluhanmu banyak nggak? Kalau dibukukan itu diceritakan hari ini 1 hari 15 kali kau ribut. Mamamu pun kau lawan. Apa ini makanan gak enak? Kurang ajar kau. Jungkir balik mamamu cari uangnya. Bapakmu cari uang di masa itu kau marah-marah mamamu, marah-marah bapakmu. Ayo saudara pernah marahin orang tua nggak? Tutup mata aku. Pernah nggak? Sering, jangan bilang pernah. Kurang jujur kau. Kalau dicatat itu ya. Saya suka catat loh, saya orangnya begitu. Saya, aduh saya jahat loh sama Mas Heru. Yes. Baru saya bisa ngerti kenapa dia nangis sama saya. Saya seringkali melukai hati dia. Makanya kita mesti belajar ya. Ternyata kita jahat, cuma kita nggak ngitung. Kita nggak catat nih. Coba dibukuin kayak buku. Bayangkanlah Keluaran itu cuma berapa puluh pasal kan untuk 40 tahun. Apa nggak padat kejahatannya? Ya padat lah. Dipadatkan, melotot kita ngeliatnya itu. Jelas, kalau kejahatanmu dipadatkan, seminggu aja sudah lebih dari kitab Keluaran. Apalagi 40 tahun, nggak tahu aku jadi apa kita ini. Betul kan? Itu kita. Nah karena itu hati-hati dengan Yudas ini. Jangan sampai kau jual Tuhan Yesus hanya karena sebuah perkawinanmu. Jangan kau jual Tuhan Yesus hanya karena pekerjaanmu. Jangan kau jual Tuhan Yesus hanya sebuah kenikmatan. Belajar untuk bersikap betul dalam hidupmu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita menjadi musuh salib. Karena itu, marilah kita terus belajar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena jangan lupa, semua kita berpotensi yang sama. Itu sebab tentang Yudas ini, tentang uang ini, Yesus pernah berkata, pilihlah kepada siapa kalian akan mengabdi. Kepada Tuhan atau apa? Mammon, bukan setan. Mestinya kan Tuhan, lawannya apa? Setan kan ya. Tuhan nggak bilang gitu loh. Tuhan atau setan. No, Tuhan atau Mammon. Baru saya pikir, Yesus sangat visioner. Betul sekali ucapannya itu. Cobalah kau lihat sekarang. Di gereja-gereja manapun, setan diikat. Kami ikat setan. Kami keluarkan setan. Kami banting setan. Pokoknya semualah. Kami injak-injak setan. Keluar setan. Tapi nggak ada yang bilang, keluar uang. Nggak ada itu. Uang masuk. Uang gak pernah diikat saudara. Merdeka, bebas, mengalir. Penuh dengan kemunafikan gereja ya. Hati-hati. Uang bukan dosa, tapi uang bisa membuat kita berdosa. Tuhan atau uang? Yudas pilih uang.
Padahal Yesus baru mengingatkan, kalian harus pilih pada siapa mengabdi, Tuhan atau uang. Yudas pilih uang. Semoga jangan kita lagi mengikuti itu. Tapi ingat kalimatku tadi ya, gereja selalu gagah ngusir setan, tapi tidak pernah ngusir uang. Gereja selalu menang lawan setan, tapi kalah lawan uang. Karena gereja gak pernah ribut gara-gara setan, tapi ribut gara-gara uang. Pulang pikirkan itu. Jadi gak usah kau cerita, aku sudah mengusir 50 setan Pak. Sudahlah, setan 50 kau usir, uang 100 perak pun kau embat. Apa gunamu? Kuasai dirimu, taklukkan hidupmu pada Tuhan. Wah, mana gampang Pak? Siapa bilang hidup ini gampang? Karena itu jangan mau didinabobokkan oleh khotbah. Tuhan Yesus sendiri ngomong, aku mengutus kau seperti domba ke tengah serigala. Siap-siaplah. Mengerikan ya. Tetapi jangan takut, aku akan menolongmu. Dia menolong kita. Belajar tegar, belajar berani. Selangkah, selangkah, selangkah. Biar Tuhan memampukan kita. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa pribadi. Kita selusuri diri kita, hari-hari kita, hidup kita. Yudas sangat mencintai uang. Dan dia pilih mengabdi pada uang. Yesus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, dijualnya hanya dengan 30 keping perak, harga seorang budak. Betapa jahatnya Yudas. Tapi awas, saat yang bersamaan kita melihat, menatap dan menghukum Yudas. Ternyata kita juga patut dihukum. Karena itu berdoalah. Sejauh mana kau mencintai Tuhanmu? Bertanyalah pada batinmu, tetapkah akan kau cintai Tuhan? Kalau saja hartamu tak sebanyak hartamu saat ini, atau kau justru mencintai Tuhan supaya hartamu terus bertambah? Camkanlah, pikirkanlah. Belajarlah untuk tahu Tuhan tidak pernah lalai memelihara kita. Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memberkati kita. Dia punya 1001 cara mencukupkan kita. Dia bisa memperkaya kita. Tapi itu bisnisnya dia, bukan bisnis kita. Bisnis kita